Iya, it's me, Muslim Bang. Muslim. Ya, apa yang mau Anda tanyakan Bang? Pandangan abang tuh tentang agama gimana sih? Agama itu karangan manusia Bang. Karangannya. Iya. Nah, tadi abang bilangnya soal apa nih? Kenapa agama tuh mesti punya kiblat yang dibuat oleh manusia ya? Ya, gini, kita pengertian agama dulu itu apa? Secara secara etimologi. Agama itu berasal dari dua suku kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau itu agama. Makanya saya percaya agama-agama itu buatan manusia. Nah, kekristenan sejatinya itu bukan agama, Bang. Kekristenan itu adalah jalan mengikut Tuhan, begitu, jalan Tuhan. Artinya jalan yang ditempuh oleh Yesus, dan jalan yang ditempuh oleh Kristus. Jadi Kristen itu artinya menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus, menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus. Jalan yang mana sih maksudnya? Yang ditempuh oleh Yesus. Iya, jalan yang ditempuh oleh Yesus ini yang mana? Ya, jalan yang dilalui oleh Yesus. Artinya kita hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Begitu Bang. Melakukan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Bapa di surga. Begini nih. Kalau seandainya kita mengikuti daripada jalan Yesus sendiri. Nah, kita sama nih. Sama akan halnya seperti dia. Berarti kita bisa mengaku jadi Tuhan dong. Gini Bang, gini. Islam itu bahasa aslinya di dalam Al-Quran tidak ada kata agama. Di dalam Al-Quran yang ada itu kata din. Din itu sering diterjemahkan jadi agama, padahal din itu jalan. Nah, sama Bang, sebenarnya begini. Islam itu menempuh jalan yang ditempuh oleh Muhammad. Makanya orang Islam itu meniru apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, Muhammad nyiumin batu, orang Islam nyiumin batu. Muhammad punya banyak istri, orang Islam pengen mengikuti sunnah Rasul, pengen banyak istri. Muhammad misalnya dia berjanggut, Muslim berjanggut. Muhammad bercalak, pakai mata calaknya dicalak matanya, umat Muslim begitu. Jadi sebenarnya kita itu sama Bang. Anda ingin menempuh jalan seperti yang ditempuh Muhammad, kami Kristen menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus. Tapi beda. Itu menimbulkan dua kesimpulan yang sangat berbeda. Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan, mengangkat pedang untuk maksa orang jadi pengikut dia. Nah, Muhammad itu beberapa kali melakukan peperangan. Punya data buat membuktikan bahwasanya Rasulullah itu pernah memaksa ataupun melakukan pemaksaan agar supaya bagaimana umat di masanya itu mengikuti dia. Baik, saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Nih, saya balikin Bang. Apakah Muhammad maksa orang? Nih ya. Hadis ya di dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih, perhatikan ya Bang ya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Makanya di dalam sejarah agama Islam Bang, Muhammad itu dicatat 27 kali kurang lebih melakukan peperangan. Nah, tunggu. Yang kita lihat hadis dari mana dulu? Hadisnya apakah sahih ataupun lain sebagainya tuh? Oke. Kalau Anda katakan hadis itu bohong, hadis itu tidak sahih, berarti sudah waktunya orang Islam mencampakkan hadis-hadis ke tong sampah, betul? Nah, ya oleh karena itu kita orang hal yang tidak betul. Nah, oleh karena itu apa nih? Susah kan? Sulit kan Bang?
Saya itu bilang, Bang, percayalah sama saya gini, Bang. Saya ini orang yang apa bahasa Indonesianya? Orang yang apa? Sudah malang melintang di dunia diskusi begini. Jadi saya kalau ngomong itu bukan ngasal, Bang. Saya kan pernah bilang, kalau Anda betul-betul mendalami hadis, betul-betul mempelajari hadis, maka percayalah kepada saya. Tidak dalam waktu yang lama lagi, Anda akan membuang hadis-hadis itu. Buktinya Anda saja sudah bilang, itu hadisnya palsu atau enggak. Lah kalau palsu ngapain disimpan di rumah? Benar. Tadi Bung sendiri yang bilang ketika kita orang mengikuti sesuatu itu maka kita harus cari petunjuknya dulu. Seperti tadi Abang komplain tentang Zakir Naik, bagaimana soal data-datanya itu karena kurang konkret. Nah, kita cari tahu dulu kan. Oke, baik. Menurut Anda hadis ini palsu atau asli? Nih, kita jangan berdebat itunya. Gini aja, saya tanya. Hadis mengenai Muhammad diperintahkan memerangi manusia kalau sampai mengucapkan syahadat, kalau mengucapkan syahadat baru menghalangi Muhammad menumpahkan darah mereka. Ini palsu atau asli? Oke lah, asli, sini saya jelaskan. Oke, kalau ini asli berarti pertanyaan Anda tadi mengenai Muhammad memaksa orang untuk mengucapkan syahadat berarti benar. Kan? Serba salah kan, Bang? Kalau hadisnya asli berarti Muhammad maksa orang beragama Islam. Kalau hadisnya palsu berarti benar omongan saya. Maka sudah waktunya orang Islam membuang hadis ke tong sampah. Kan begitu. Kayaknya komyu ini perlu belajar mendalami lagi dah tentang hadis itu. Jangan langsung mencas aja begitu kan. Langsung mencerna mentah-mentah gitu. Oke, jadi hadis kan? itu asli. Dalami dulu. Nah, hadis asli. Abang sudah cari tahu ndak maksud daripada memerangi itu seperti apa? Maksud daripada menumpahkan darah itu seperti apa? Dan orang-orang seperti apa? Abang sudah pelajari itu. Bang, bahkan seorang ulama besar Indonesia namanya Ustadz Khalid gimana? Oknum ya. Kok oknum sih, Bang? Ustadz siapa? Ustadz Khalid Basalamah tahu? Oh iya, tahu. Apakah Anda akui dia Ustadz? Iya, akui. Oke, ini pernyataan dia, Bang. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah mengenai apakah agama Islam itu dikembangkan dengan pedang? Agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Pernyataan dia sendiri nih. Nih ya, saya anikan ya. Tunggu Bang, tunggu. Sebelum lanjut, gue langsung ngomong aja nih. Ini sedikit Bang, biar kita ini. Loh, kita jangan ini Bang. Jangan ini, coba dengerin ya. Anda kan sudah mengakui dia Ustadz, coba dengerin. Waktu saya ngisi taklim di sana, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu Islam itu, Bang. Jadi jangan bilang saya yang memfitnah. Itu diakui oleh cendekiawan, oleh ulama Islam. Nah, Islam memang dikembangkan, disebarkan dengan pedang. Makanya saya punya jawaban antitesanya. Islam dikembangkan dengan pedang, disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet. Iya, itu slogan itu sudah keluar, slogan itu. Islam disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet.
Menurut Edis tuh ya. Gimana dia ini? Ketika saya bilang Islam dikembangkan oleh pedang, apakah saya menista agama Islam, Bang? Dalam pandangan saya sih tidak juga, karena bagi setiap orang itu berpemikiran luas itu atau berpendapat yang di luar nurul atau bagaimana sebagainya, itu hal yang oke saja karena punya kebebasan ya dalam Kebebasan gimana, berpendapat. Bang? Yang ada orang Islam nanti rame-rame mempersekusi saya. Islam ini luas loh. Islam ini luas loh, sama seperti Kristen nih. Nah, di Kristen itu ada dia punya Protestan dan lain sebagainya lah. Di Muslim juga seperti itu. Nah, Abang membahas tentang Islam ini, Islam yang mana dulu gitu? Apakah dia ahlu sunnah wal jamaah ataupun yang hanya yang tidak mengikuti sama sekali, hanya yang atas menamakan bahwa dia seorang Islam dan lain sebagainya, kemudian membawa hadis-hadis palsu atau oknum-oknum kan? Iya, Ya, begini, Bang. Kita harus membedakan antara umat Islam dengan ajaran Islam. Jadi tolak ukurnya bukan umat, Bang. Kristen itu bukan umat Kristen. Maksudnya begini, ajaran kekristenan itu bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berKTP Kristen. Tapi ajaran Kristen itu adalah apa yang tertulis dalam Bible. Begitu juga Islam. Bukan merujuk kepada ada Islam ahlu sunnah wal jamaah lah, ada oknum ini, ada si fulan, si udin, yang Islam bukan itu. Tapi apa yang Islam ajarkan. Nah, di dalam ajaran agama Islam, di dalam literasi agama Islam, memang seperti itu kok. Barang siapa yang mengatakan sesuatu bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tertulis seperti itu, Bang. Barang siapa yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa laqad kafara lazina qalu. Apa itu lanjutannya? Telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah putra Allah. Betul? betul. Iya. Berarti mereka kafir. Nah, berarti ada orang Islam yang bilang orang Kristen kafir, ya memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mau gimana? Kafir nih daripada pendapat Abang sendiri seperti apa sih? Bukan pendapat saya, Bang. Kafir itu sesuai dengan makna katanya, kafaro, artinya tertutup. Orang yang menutup diri dari kebenaran versinya orang Islam. Kalau orang tidak menerima Muhammad, dikatakan menolak kebenaran versinya orang Islam, betul? Saya punya pertanyaan lagi nih. Sebentar dulu, kita selesaikan dulu itu, betul nggak? Oke. Nah, sementara orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah lebih tua dari Islam, sudah tahu Muhammad itu siapa. Makanya tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang percaya sama Muhammad. Ya gimana mau percaya, Bang? Orang dia bilang tanda kenabian berupa tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel? Sudah lelah juga ini saya, Bang. Sudah hampir 3 jam ini, Bang. Jangankan 3 jam, 2 hari 2 malam. 2 hari kita. Ya, Anda baru datang. Kalau Anda sudah 3 jam di sini, Anda juga sudah bilang lelah. Anda kan baru saja datang. Gimana? Itu kan bisa rada-rada tolol, kita juga bisa rada-rada tolol, Bang. Begitu. Tidak bisa. Saya sudah sering. Tidak bisa. Yang rada-rada bengak itu ya kalian saja. Saya jangan diikuti. Oke lah, kita rehat dulu. Besok kita lanjut lagi. Besok saya masih live lagi, Bang, ya. Gue punya pertanyaan baru lagi nanti, Bang. Oke lah. Ya, siapkan besok ya. Begitu ya. Kita rehat dulu, oke? Kalau by WA berani nggak kita diskusi, kita ngobrol santai, berani nggak? Apa bedanya dengan di sini? Sama saja, di WhatsApp juga malah nanti gambarnya nggak jelas. Satu kecil, satu besar. Ya, begitu saja. Saya turunkan dulu.